Ceh, Cece kan model tuh, followers IG udah 2000, nggak malu apa jadi tukang kamera di channel YouTube yang subscribernya cuma 400? Ya gimana, nggak ada job, lagi corona, nggak laku. Hai semuanya, selamat datang di Koci Money. Ini adalah seri terbaru dari channel YouTube ini. Hari ini gue mau jelasin kenapa menurut gue deposito yang paling baik adalah deposito digibank dari Bank DBS. Kalau ngomongin bank, nggak seru lah ya kalau kita cuma pakai satu bank. Gue sih pilih dua bank. Yang pertama Bank BCA. Bank BCA kan kayak yang kita tahu udah gede banget. Terus yang kedua Bank BTPN atau aplikasi Genius. Nah, Bank BTPN atau Genius ini kan mirip banget sama Bank DBS karena kita bisa buka rekening secara online. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung komparasi aja yuk. Yang pertama soal depositonya. Nah, kalau kita ngomongin deposito, pasti yang nomor satu adalah rating. Kalau kita lihat berdasarkan data, DBS itu 5,5%, BCA 4,3%, dan Genius 5,5%. Jangan lupa ya, bunga kita itu dipotong 20% lagi, jadi kira-kira totalnya segini nih aku munculin. Oh iya, rate atau bunga ini pasti tiap bulan akan berubah-berubah tergantung kebijakan dari banknya masing-masing. Jadi kalau kalian lihat di sini Genius dan DBS punya bunga yang sama, sedangkan BCA punya bunga yang di bawah dari mereka berdua. Nah, kenapa sih gue berani ngomong kalau DBS itu adalah deposito yang menurut gue paling baik? Karena alasan minimum pendanaan. Dimana kalau Bank BCA sama Bank Genius itu minimal pendanaannya 10 juta. Nah, buat kita yang gajinya masih UMR, pasti susah dong ngumpulin dulu sampai 10 juta baru bisa nabung. Sedangkan di Bank DBS, kita bisa mulai dari 1 juta doang. Itu sepersepuluhnya dari bank-bank yang lain. Oke banget kan? Nah, ngomongin deposito, kita mesti tahu dong gimana cara bukanya, perpanjang, dan tutup deposito tersebut. Nah, kalau Bank BCA, itu kita mesti jalan ke salah satu cabang terdekat BCA untuk melakukan itu semua. Sedangkan kalau di Genius dan DBS, itu semuanya udah full online, tinggal kalian klik-klik aja di aplikasi. Oke, cukup nih ngomongin depositonya. Bagaimana kalau kita ngomongin penarikan depositonya? Kalau penarikan deposito itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa transfer duit hasil deposito kita ke bank lain, misalnya bank pertama kita BCA. Nah, kita kan bisa tuh, misalnya kita deposito di Bank DBS, nah kita perlu transfer balik ke Bank BCA. Atau yang kedua, bisa juga kita tarik dari ATM, mesin ATM. Nah, ngomongin soal ATM, Bank BCA ini ngetop banget. Bisa kita lihat kalau kita ke Alfamart, kita jalan ke kantor dikit, itu gampang banget nemuin ATM BCA. Namun, kalau Bank DBS sama Bank Genius, itu tuh susah banget. Nah, lain halnya dengan transfer ke bank lain. Kalau Bank BCA, kita transfer ke bank yang berbeda, itu kena charge sekitar 5.000 sampai 6,5, aku sih lupa. Tapi kalau misalnya Genius dan DBS, mereka berdua itu bisa transfer gratis tapi bersyarat. Syaratnya itu kita harus punya deposito. Jadi kalau kalian punya deposito di kedua bank tersebut, udah bisa dijamin pada bulan berikutnya transfer gratis. Oke, ngomongin deposito, pasti kita perlu dong setor duit. Nah, setor duit itu ada dua cara. Yang pertama, kita masukin tuh duit cash kita ke dalam mesin ATM atau ke teller terdekat. Kalau ngomongin ATM sama teller, itu BCA udah nggak ada lawannya pasti. Tapi, kalau misalnya kita pakai cara transfer dari bank lain ke dalam bank tersebut, itu pasti biasanya normalnya kena admin 5.000 atau sampai 6,5. Nah, ngakalin ini gimana sih? Kita bisa pakai aplikasi pihak ketiga kayak Oi dan Flip. Atau kalian juga biasanya kan punya nih dompet digital seperti GoPay, OVO, Link Aja, itu juga bisa dipakai. Nah, untuk penjelasan cara pemakaian ini kita bahas di video berikutnya ya. Yang terakhir, kita ngomongin safety nih. Atau keamanan. Kak, kalau misalnya masukin duit di deposito, nanti kalau duitnya hilang gimana? Kalau banknya tutup bagaimana? Di Indonesia, kita punya peraturan dari Bank Indonesia. Kalau misalnya duit deposito kalian masih di bawah 2 miliar, namun bank tersebut tiba-tiba tutup, itu akan diganti oleh Bank Indonesia. Tapi ingat, harus di bawah 2 miliar. Ayo, siapa yang mau deposito 2 miliar di sini? Kayaknya nggak ada deh. Atau ada?
Nah, jadi itu dia alasan gua kenapa sih menurut gua Bank DBS adalah deposito terbaik sampai saat ini. Sebetulnya kalau kalian pilih deposito dari bank lain itu juga nggak apa-apa karena sejujurnya deposito itu bunganya nggak beda-beda jauh. Dan sebetulnya kalau namanya investasi kayak kata Tokopedia, mulai aja dulu. Banyak banget nih orang-orang udah nanya A, B, C, D, deposito ini kelebihannya apa, deposito itu kelebihannya apa. Tapi sampai berbulan-bulan akhirnya duitnya nggak masuk-masuk ke deposito. Padahal mereka ngoceh-ngoceh berbulan-bulan, itu kan duitnya udah bisa berbunga. Oke, cukup kayaknya video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa nonton video-video lainnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua. Gua Vincent dari Coach Money undur diri. Bye-bye!